Bapak Ibu, terima kasih Pak Jarod, luar biasa ya kebenaran yang disampaikan. Kita sebagai orang tua diajar untuk tidak munafik, terbuka kepada anak, dan mulai membangun relasi yang baik ya dengan anak kita. Nah, saya mau undang malam Jason, ya ada di tengah-tengah kita, seorang anak muda. Jason. Malam Tante, malam semuanya. Jason sekarang kelas berapa? Sekarang saya kelas 3 SMA. 3 SMA. Oke, kita akan sedikit sharing ya Jason ya. Jason punya kesaksian luar biasa. Pertanyaan yang pertama, kapan Jason mulai kecanduan game online dan mengapa bisa kecanduan? Silakan Jason. Pertama kali saya kecanduan game itu mulai dari kelas 8 SMP. Bermula main game online itu dari kelas 7 SMP yang mulai intensnya. Kemudian makin parah semakin hari saya mengambil itu untuk peralihan bosen saya. Jadi tiap hari saya di sekolah itu nggak merasa bahagia gitu loh. Jadi saya merasa di sekolah tuh bukan bagian saya untuk bersenang gitu loh. Saya mencari kesenangan saya dan saya menemukan itu game itu jadi kesenangan saya di situ. Terus kemudian di kelas 9 itu semakin parah. Karena masa lalu saya dididik oleh orang tua saya agak keras. Saya mulai mengungkit-ungkit permasalahan saya dengan orang tua saya dalam bermain game. Jadi setiap kali saya dipanggil orang tua saya atau dipanggil oleh papa mama saya untuk melakukan sesuatu atau nggak ditanya sesuatu ketika saya bermain game itu saya mulai marah, mulai emosi, dan kemudian di situ mulai setiap hari saya bermain game sampai larut malam gitu loh, sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Nah, di esok paginya saya merasa pusing. Di situ 1 hari 2 hari saya nggak sekolah, berlanjut, itu bukan stop, malah berlanjut. Berlanjutnya bukan karena pusingnya itu, tidur saya cukup. Mungkin tidur saya kan di hari sebelumnya saya lanjut tidur, bukannya sekolah, lanjut tidur sampai jam 10 atau jam 11. Nah, di situ saya bukan merasa pusing lagi ke sekolah, cuman takut, stres, takut di pikiran saya tuh dijudge sama teman saya, ini kenapa nih nggak masuk nih, timbul pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Terus juga setiap harinya saya semakin buruk lah, bisa dibilang papa saya kayak lebih nggak ngapa-ngapain, padahal papa saya cuman mengungkit-ungkit. Saya kesel sama modem wifi karena nge-lag. Waktu itu saya sampai banting itu modem, saya hancurin pakai palu, itu parah banget. Terus kemudian saya bertengkar sama orang tua saya. Singkat cerita, saya merusak barang-barang di rumah, TV 2 hancur, terus monitor hancur, saya tonjok pintu sampai bolong. Kemudian saya sempat mau bakar rumah waktu itu. Mungkin karena didikan papa saya yang keras, saya masih ada di hati saya tuh belum memaafkan. Jadi terlihat seperti biasa aja gitu loh setiap harinya, sampai saat itu ternyata ada masalah mengganjal gitu loh. Mungkin selama SD saya kayak sama papa saya biasa aja, cuman di satu saat karena saya belum memaafkan, jadi itu kayak meledak di situ. Nah, pas di momen saya kecanduan game ini berbarengan dengan saya bertengkar dengan orang tua saya. Di situ memang kecanduan game saya tuh bukannya hilang, malah makin parah gitu loh. Sampai polisi datang ke rumah saya. Nah, di situ titik balik saya kecanduan game. Jadi penyebab kecanduan game intinya kalau yang saya alami itu karena bosen, nggak ada aktivitas yang membuat saya senang setiap harinya. Sekolah pulang main game. Nah, itu di situ saya senang. Kedua, karena orang tua saya sama saya tuh nggak deket. Jadi itu salah satunya yang buat saya kecanduan main game. Oke, ya mungkin juga karena papa juga sibuk bekerja ya Jason ya. Yeah. Nah, bagaimana akhirnya Jason bisa terlepas dari game online nih ya? Apakah keputusan lepas dari kecanduan tersebut karena orang tua atau dari Jason sendiri? Ya, ceritakan bagaimana prosesnya sampai Jason bisa terlepas dan siapa aja yang berperan penting dalam proses tersebut. Silakan Jason. Kalau menurut saya itu penting banget peran dari orang lain ya. Pertama-tama saya masih nggak merasa
saya nggak kecanduan game. Di situ saya memang mengakui saya bodoh. Mengapa begitu? Karena saya beranggapan bahwa ini saya tuh kesenangan saya di situ aja gitu loh. Ternyata itu kecanduan. Yang namanya kecanduan itu ketergantungan. Tanpa itu jadi stres. Nah, itu yang namanya kecanduan. Nah, di situ sampai yang saya tadi cerita, polisi datang ke rumah saya, tetangga datang ke rumah saya, nanya-nanya. Nah, di situ mulai saya merasa malu, merasa nggak tenang. Jadi saya bilang ke orang tua saya, ya udah, gimana kalau saya buktiin nggak main game 3 hari, handphone saya ambil aja. Oke. Singkat cerita, saya setelah 3 hari ditahan sampai seminggu sama orang tua saya. Nah, di situ saya stres. Orang tua saya bawa saya ke psikolog. Cuman karena saya takut ada polisi datang lagi ke rumah saya, karena saya takut tetangga saya datang lagi ke rumah saya merasa malu, insecure gitu. Akhirnya saya nurut aja ke orang tua saya. Nah, di situ saya benar-benar ngerasa belum sembuh sama sekali. Memang ketika dibawa ke psikolog nggak langsung sembuh, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali gitu. Akhirnya orang tua saya juga mulai berbicara dengan saya gitu loh, mulai membangun hubungan. Memang awal-awalnya saya masih nggak terima. Terus juga ada tetangga mungkin yang pas di sebelah saya ini lagi pembentukan gereja baru, dia doain saya untuk mengampuni orang tua saya. Di situ saya benar-benar kayak ngerasa nggak gitu loh, nggak langsung mengampuni gitu loh. Jadi di situ saya nggak langsung mengampuni orang tua saya. Cuman namanya proses itu, awalnya itu saya dihancurkan terlebih dahulu. Jadi di situ saya titik di mana saya hancur banget. Saya nggak tahu mau ngapa-ngapain di rumah, stres. Di acara TV nggak ada apa-apa gitu loh. Acaranya menurut saya nggak suka. Terus teman-teman juga semua main game, nggak ada kayak zaman dulu main sepeda gitu. Udah mulai jarang. Itu karena teman saya juga main game, cuman nggak separah saya gitu. Cuman di sini yang buat saya balik itu peran dari orang lain gitu loh. Ada tetangga, ada orang tua, ada oke. Singkat cerita, saya setelah 3 hari ditahan sampai seminggu sama orang tua saya. Peran dari polisi juga ya sempat datang. Polisi ya? Juga iya. Itu saya sempat polisi itu balik lagi untuk mantau keadaan saya bagaimana. Di situ saya awalnya nggak mengaku. Jadi proses saya lepas itu bukan dari diri saya sendiri, dari orang lain juga. Di situ juga awalnya pas saya stres 3 bulan awal, stres lama-lama karena mulai terbiasa, saya menemukan hal baru yang bisa saya kerjakan. Iya, seperti itu. Tuhan Jason luar biasa ya. Lalu pesannya apa nih buat generasi muda nih, supaya generasi muda, rekan-rekan seusia Jason, anak-anak muda bisa lebih produktif, yang memanfaatkan waktu dengan baik. Kira-kira Jason ada pesan apa nih? Untuk yang biasa aja lagi keadaan normal seperti biasa, nggak kecanduan game, itu jangan menganggap diri nggak ada masalah gitu loh. Kita harus cek di dalam hati kita tuh ada masalah nggak. Kayak saya waktu itu yang saya tadi bilang, setiap hari biasa aja sama papa saya waktu SD sampai kelas 7 SMP. Nah, di situ saya biasa aja. Cuman di satu titik saya belum memaafkan itu kan. Jadi bisa timbul gitu. Kita harus cari di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang ganjel yang kita perlu perbaiki. Itu kita penting banget. Untuk yang kecanduan game, pemuda yang kecanduan game itu nurut dah apa kata orang tua, belajar nurut. Terus juga bukan dari orang anaknya ya, anaknya itu emang nggak mau diperintah-perintahin, cuman buat anak itu nggak nyaman berada di kondisi seperti itu gitu loh. Jadi waktu polisi datang, tetangga datang, saya merasa nggak nyaman gitu loh, kayak malu. Jadi itulah yang membuat saya juga bisa keluar dari kecanduan game. Oke, yang penting sekarang akar masalahnya Jason, hubungan dengan orang tua gimana? Sudah pulih ya Jason ya? Wah, setiap sekarang nih, mungkin saya masih belum bisa terlalu mengontrol perkataan nada tinggi ke orang tua saya. Jadi setiap kali saya kayak nada tinggi ke orang tua saya, sekarang saya pasti minta maaf langsung. Pak, sorry tadi
marah-marah, nada tinggi. Terus udah memaafkan bener-bener pas ngelihat masa lalu itu udah kayak itu senyum-senyum aja gitu loh, nggak kayak udah bukan masalah. Jadi sekarang ini hubungan saya sama papa saya ya ngobrol biasa, ya seperti orang tua sama anak lah, tanya. Luar biasa, makin sayang Ngobrol. papa mama Jason ya. Iya dong, pasti dong. Yes, luar biasa. Mana sih papa mamanya? Coba ditunjukin mukanya, Bapak Eng dan Ibu Lili, luar biasa ya. Tuhan bisa pulihkan sesuatu yang sempat membuat Bapak Eng dan Ibu Lili menjadi trauma ya. Dulu kita dampingi orang tuanya ya, tapi ternyata anaknya sekarang sudah luar biasa. Jason Christian, yes. Kita kasih reactionnya buat Jason. Thank you ya Jason buat sharingnya ya. Saya percaya sharing Jason bisa menjadi berkat buat banyak anak muda dan juga buat orang tua yang anaknya terikat game. Jangan sampai putus harapan, tetap semangat, Tuhan pasti bisa buka jalan untuk setiap persoalan, apalagi sudah dibekali Pak Jarod malam ini. Silakan Bu Christina, boleh dilanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang ada di chat room ya, dari Ibu Yuni Romanus. Oke, ini kenapa setiap kita memanggil orang yang sedang main game kok jadi malah emosian ya Pak? Ini yang emosi sebenarnya yang manggil apa yang dipanggil ini? Ya mungkin kisah kayak Jason ya. Oke, Pak Jarod. Ya, jangankan yang main game, yang lagi pegang HP aja kalau diajak ngomong emosi ya, soalnya dia lagi asik. Ibu juga kalau lagi pegang HP diajak ngomong paling yang ngajak ngomong jadi emosi. Ya memang untuk ngajak ngomong kita perlu lihat ya. Saya juga kalau mau ngajak ngomong suami kalau dia lagi pegang HP, saya tunggu dulu. Kalau dia sudah agak jeda gitu baru yang boleh nggak aku ngomong gitu. Jadi kita harus kasih sign, tanda-tanda bahwa kita tuh mau ngomong gitu ya. Yes, oke. Kita kan kita kesel dia main game. Maka begitu kita ngajak ngomong aja, kitanya udah kesel duluan gitu kan. Jadi akhirnya kita ngomongnya walaupun misalnya gini, apalagi ngomongnya memarahi gamenya ya. Kalau kita harusnya gini, waktunya makan lo gitu ya. Tapi nada kita jangan-jangan bisa bukan seperti itu. Kalimatnya bener, ayo makan. Tapi karena kita udah kesel dengan dia main gamenya, nada kita ngajak makan itu kayak anak nih bisa, nanti aja begitu jawabnya jadi ketus itu. Karena kita ngajaknya tuh kayak gitu ya. Atau kita ngingetin, udah bikin PR belum? Udah bikin PR belum? Sudah bikin PR belum? Jadi kita mungkin nada kita menjadi tidak baik karena memang kita kesel duluan. Makanya belajarlah gitu loh. Jadi gini ya, emang ini nggak gampang. Kita nggak setuju dengan perbuatan itu, ya. Per game yang tidak terkendali tadi. Maka caranya tuh begini. Anak bukan dilarang, tapi diajari mengendalikan. Jadi misalnya ya, kalau saya dulu ya, anak saya dulu kan main game tuh sampai jam 2, jam 3 pagi. Nah karena jam 2, jam 3 pagi, bangun tidur nggak bisa. Ya, bangun tidur itu dibawa ke kamar mandi, itu harus dipegang. Kalau nggak masih roboh dia. Jadi dimandiin tuh masih tidur. Saya nggak tahu anak bapak ibu separah apa, tapi anak saya dulu tuh dimandiin tuh masih tidur karena main gamenya sampai jam 2, jam 3 pagi. Jadi waktu jemputan sekolah datang, itu dia masih ngantuk. Kita bilang sama antar jemputnya, tolong anak saya diturunin di sekolahan. Kalau nggak diturunin, itu di mobil tidur lagi, dibawa pulang ke rumah sama orang yang antar jemput. Jadi, sampai di sekolah, dia diturunkan, didorong itu sempoyongan masuk kelas. Udah, kita pasti terima laporan tuh sering banget. Anak bapak ngantuk, anak bapak nggak bisa fokus, anak bapak nggak dengerin. Jadi masalahnya sampai dia tuh itu ulangan tuh nilainya 2,5, 3,0, 4,0. Cuma itu anak imannya luar biasa. Jadi walaupun nilainya 2,5, 3,0, dia itu nggak khawatir masa depan. Makan enak, tidur pulas, pokoknya happy life, main game, bangun tidur, ke sekolah ngantuk, pulang main game. Nggak ada khawatirnya. Saya yang khawatir. Ya, saya jengkel, maka kalau lihat dia main game tuh jengkel. Nah, akhirnya supaya nggak jengkel-jengkel terus, kita bikin aturan. Ben, main game tuh 1 hari 2 jam. Nah, untuk menunjukkan niat baik, misalnya hari Sabtu tuh jatah mainnya jam 10 sampai kalau Sabtu 3 jam, boleh ya. Jam 10 sampai jam 1 siang, karena dia makannya agak siang, kan bangunnya juga siang. Bangun jam 8, jam 9, jadi main gamenya jam 10 sampai jam 1. Jam 10 tuh dia belum bangun. Nah, kita bilang, Ben, bangun Ben, waktunya main game. Ben, bangun, waktunya main game. Jadi anak itu mikir, oh berarti aku tuh kalau nggak main game disuruh main game karena jamnya main. Tapi kalau jamnya makan masih main, aku dimarahi. Berarti papa tuh nggak jahat loh.
Kalau waktunya main, aku disuruh main, malah diingetin. Jadi itu paling nggak menunjukkan bahwa kita sayang dia. Bahwa game itu sebagai hobi, oke. Ada orang yang hobinya main musik, ada orang hobinya main gereja-gerejaan, ke gereja terus sampai PR nggak dibikin. Itu kan addictive gereja itu namanya gitu kan. Nah, ini ada yang addictive game. Nah, tapi jangan addictive gitu. Gereja itu ada waktunya, bekerja itu ada waktunya. Kerja terus addictive, nggak pulang ke rumah, keluarganya berantakan. Nah, maka anak kita ajari game itu nggak dilarang, tapi ada waktunya. Nah, kita sendiri akhirnya bisa mengurangi kekesalan hati ketika kita itu memang sudah membuat sebuah konsep bahwa game itu nggak jahat, ya. Yang jahat kalau konten yang setelah diakses sama itu ditaruh pada hobi. Nah itu nanti kalau kita mengingatkan gitu ya, maka ingatkannya adalah kalau belum main suruh main, tapi kalau jamnya udah lewat suruh berhenti. Nah kita ingatkan peraturan saja tanpa emosi. Yang bikin emosi kalau memang di rumah nggak ada peraturan, anak pun juga bingung nanti. Ya pokoknya main game dimarahi, main game dimarahi. Kita lihat dia main game aja kita udah kesel lagi sendiri. Maka buat aja peraturan, lalu mengingatkan peraturannya tanpa emosi. Ini jamnya olahraga, ini jamnya belajar, ini jamnya makan loh, yuk makan gitu ya. Itu supaya kita mengurangi emosi. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Jarod dan Ibu untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan berikut dari Ibu Inge Oktaviani. Pak, apakah game seperti Roblox ada pengaruh baik untuk anak-anak? Bagaimana memberi masukan pada teman yang berbeda agama yang anaknya kecanduan game? Ada 2 pertanyaan dari Ibu Inge. Silahkan Pak Jarod. Yang Roblox saya nggak tahu ya, karena nggak ngikutin. Sekarang udah nggak punya anak yang main game soalnya. Tapi kalau yang menjelaskan ke teman yang beda agama, mau agama apapun ya, kasih tahu aja, nanti di googling ada pengaruh kecanduan game. Ya itu ada film-film yang pakai animasi ada ya. Kecanduan itu akan membuat otak itu dipenuhi dengan dopamin, karena dopamin itu kan membuat orang bergairah dan semangat. Nah masalahnya dopamin itu bagus kalau secukupnya, tapi kalau adiktif itu akan otak direndam oleh dopamin, itu membuat ciut otak, ya, membuat otak jadi bodoh, jadi bengong, bodoh, nggak bisa mikir. Nah itu aja diputerin, mau agama apapun, lu kalau main game terus nih otak lu jadi begini. Gitu. Ya, cara googlingnya biar gampang, otak rusak aja, kerusakan otak gitu ya. Nanti ada karena narkoba, tapi itu di bawah. 10 teratas pasti yang muncul karena game. Nah, yang Roblox tadi maaf, kita anak-anak kita sudah nggak pada yang game addictive, dan saya juga nggak banyak mengikuti. Maka sebenarnya gini, kalau mau tahu apa enggak, ya waktu anak didampingi aja. Ya, supaya kita menjadi orang tua yang realistis. Karena jenis game ini akan berkembang terus gitu ya. Maka dulu kan pernah waktu zaman anak saya masih kecil gitu, bahkan Teletubbies saja nggak boleh karena itu katanya New Age Movement, ada gambar segitiganya. Nah, gereja juga atapnya segitiga gitu. Jadi maka lebih baik saya dampingi aja, ngeliatin gitu, masih oke kok, moralnya ada gitu ya. Jadi nggak karena kata orang, karena kalau nanti kata orang pada salah gitu ya, kita dampingi, kita ikut ngeliat aja, kita di sebelahnya ngeliatin, kita bisa menilai bener-bener karena kita lihat itu faktualnya itu ada kekerasan atau pornografi apa enggak. Jadi itu cara yang terbaik, karena jenis gamenya nanti pasti akan berkembang terus ya. Kita lihat secara faktual ya. Kita lihat, jadi waktu ngajak anak diskusi pun itu karena kita ngerti ya. Jangan gini, kata Pak Pendeta itu adalah akhir zaman 66, ya dah, itu teori konspirasi, lalu anak nanti berkata dalam hati, cek gobloke pendetaku, kayak gitu dipercaya, alangkah sedihnya memberitakan kebohongan sebagai kebenaran. Nah, gitu. Jadi teori-teori konspirasi itu ada, itu menurut saya maaf ya, itu terlalu naif untuk dipercayai. Jadi kalau mau menasihati anak milenial, gunakan akal sehat, logika yang jelas, based on fakta. Ya, di luar itu anak tidak akan percaya. Jadi itu jadi bukan itu rabu-rabunya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi prinsipnya memang kita kalau mau tahu ini game sehat apa tidak, harus dampingi ya, karena game pasti berkembang terus. Berlanjut ke pertanyaan dari Ibu Santi.
Pak Jarod, saya mau menanyakan bagaimana mengatasi anak yang pernah melihat video porno saat kecil, tapi anak sudah berjanji tidak akan melihat, dan di usia remaja ini kita bisa mengawasinya dan mengajak anak kita supaya nggak menjadikan kebiasaan itu berulang. Silahkan Pak Jarod. Iya, segala sesuatu yang dilihat di usia dini di bawah 6 tahun masuk alam bawah sadar. Baik lihat film porno atau lihat film live. Ya, film live itu bapak ibunya bercinta, anaknya di kamar dikira pules, taunya ngelirik-ngelirik gitu ya. Kalau yang dilihat ibunya, maaf nih saya bicara belak-belakan ya, mungkin rasanya kayak vulgar. Yang dilihat ibunya nih kok kayaknya menderita gitu ya, gak menikmati. Wah, itu anak bisa frigid, dingin seksual, menganggap papahnya jahat, kasihan mama. Tapi kalau yang dilihat dua-duanya menikmati, juga bisa berdampak bahwa anaknya menjadi binal. Jadi apapun yang dilihat di alam bawah sadar bisa positif, bisa negatif, ya bisa frigid atau malah bisa jadi binal. Seperti orang yang diperkosa, ada yang menjadi frigid, malah ada yang pengen mengulangi lagi. Jadi itu dampak sesuatu yang belum pada waktunya. Nah, gimana supaya itu tidak menjadi trauma? Yang pasti tetap hukumnya sama, harus lahir baru. Karena lahir baru itu bicara rohnya dipulihkan, kedua merasakan kasih Tuhan, ingat tadi, nomor 1 lahir baru, nomor 2 sentuh dengan cinta, maka dia harus merasakan cinta Tuhan, merasakan kasih Tuhan, karena pemulihan hanya terjadi kalau dia merasakan kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, gambar diri tadi, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Anak Tuhan tuh gak pantas nonton film porno, aku tuh anak Tuhan. Ini menjadi kuat sekali gambar diri aku anak Tuhan. Nah, yang keempat, itu pola hidup, bahwa kudus itu proses. Jadi, jangan berharap bahwa, ayo berjanji ya, tidak akan bertengkar lagi. Ya pasti bertengkar lagi lah sama kakaknya, sama adiknya. Mana ada anak nggak bertengkar. Orang tua yang salah, yang meminta anaknya berjanji untuk tidak bertengkar lagi. Menurut saya yang paling benar adalah membuat peraturan bertengkar. Ya, kalau bertengkar saling memaafkan. Kalau bertengkar, anaknya laki sama laki, udah bukan dilarang bertengkar, sediakan ring tinju. Ya, sediakan peraturannya. Kalau bertengkar pakai tangan, nggak boleh pakai obeng, nggak boleh pakai golok, gitu ya. Jadi dibuat peraturannya. Jangan menyuruh anak berjanji tidak akan bertengkar. Nah, kalau soal pornografi, karena anak bertengkar itu nggak dosa, ya bertengkarnya anak itu wajar. Tapi kalau mencuri, disuruh berjanji tidak mencuri lagi, karena itu dosa. Ya, yang berupa dosa kita boleh suruh janji. Nah, pornografi, tentu kita boleh mengajak dia berjanji di hadapan Tuhan. Tapi itu harus muncul dari kesadaran kalau itu dosa. Dan itu dosa itu absurd kalau dia nggak lahir baru. Maka sekali lagi, harus nomor 1 lahir baru. Kalau dia nggak lahir baru, itu dosa itu apa ini amat sih dosa. Emangnya ada dosa kan nggak ada gitu ya. Jadi itu dosa sehingga anak sadar kalau toh nanti jatuh lagi itu tergelincir. Bedanya orang yang lahir baru itu kalau berbuat dosa lagi, nonton film porno lagi, aduh ini salah. Tapi kalau orang nggak lahir baru, walaupun dia seorang pendeta, ketua sinode, doktor teologi ya nggak apa-apa lah, yang lain juga nonton, gue nonton ya nggak apa-apa lah, karena aku udah dewasa. Gitu ya. Dia tanpa merasa bersalah. Walaupun dia doktor teologi ya, nonton film porno tanpa merasa bersalah, pasti 100% bukan saya menghakimi, nggak lahir baru. Makanya tanpa lahir baru itu Roh Kudus nggak ada dalam rohnya. Gimana menasehati hal-hal yang itu tidak kudus tanpa ada Roh Kudus di rohnya? Nggak bisa. Maka harus lahir baru, nah setelah itu baru nanti sampai akhirnya, nah paling bagus kalau saya dulu ngajari anak saya, tadi saya bilang, anak saya cerita temannya punya VCD porno, saya cerita saya nonton. Lalu saya bercerita, ini panjang ya, bagaimana saya lepas, dari mulai nontonnya itu dulu setiap hari, 3 bulan sekali kambuh, 6 bulan sekali kambuh, setahun nggak nonton, pelayanan, kambuh karena nggak jaga mata. Jadi, tapi kudus itu proses, grafiknya makin lama makin jarang. Dulu onani setiap hari, lahir baru, lepas. Ternyata nggak lepas, 3 bulan kambuh. Kapan kambuh? Ya waktu lihat mata kita, lihat ini dan itu. Ambil nasar untuk menguduskan mata, sembuh 6 bulan, nganggur, nggak pelayanan. Akhirnya saya masuk pelayanan, dalam pelayanan masuk kelompok radikal lagi, kabar mempelai, waktu itu tahun 8 di Palawandang. Di mana kalau kita menumpahkan mani atau onani masturbasi, maka tidak tahir 7 hari nggak boleh pelayanan. Jadi kalau hari Minggu saya jadwalnya WL atau ngajar sekolah Minggu, lalu Kemisnya saya onani, harus lapor sama Pak Gembala, Pak saya tidak tahir Pak. Atau seorang wanita datang bulan, jadwalnya ngajar sekolah Minggu, harus lapor sama Gembala, saya tidak tahir. Saya bersyukur pernah masuk dalam kelompok gereja yang radikal seperti itu, sehingga kalau saya ada jadwal pelayanan, saya jaga ketahiran saya. Nah, itu membuat saya bertumbuh dalam kekudusan. Ini semuanya diceritain sama anak. Ketika anak terlibat pornografi, di usia berapapun juga.
Nah, terutama ketika remaja, ya, karena remaja itu nggak butuhnya teman. Dia pengen, tapi dia mau cerita yang lengkap. Maka orang tua boleh bercerita sampai dia pernah jatuh, dia pernah dosa, bagaimana menang. Teori menang itu nggak susah ditangkap, tapi kesaksian menang itu mudah dimengerti. Maka jadilah orang tua yang menang dalam hal pornografi, onani, masturbasi, ketidaktahiran, sehingga kita bisa mendidik anak kita juga hidup kudus. Hanya orang kudus bisa memuridkan orang menjadi kudus. Ya, ini tantangan kita bersama. Nah, dan bahkan kita bisa sama-sama bertumbuh. Kekudusan itu kalau menurut saya kan ada levelnya. Misalnya kita level 2, level 3, nggak usah pura-pura level 10. Ya, tapi kita level 3, anak kita level 1. Kita turun sebentar ke level 1, kita angkat anak kita level 2, level 3, terus itulah namanya pemuritan di dalam keluarga. Ya, itu cara yang terbaik kalau anaknya remaja. Ya, mereka sudah mulai berani terbuka. Kalau nggak berani, ya boleh ditanyakan, Pak, gimana cara membuat anak berani terbuka, gitu ya. Saya anggap anaknya terbuka, maka kita berbincang-bincang sampai kita bisa mendidik anak kita untuk bisa lepas dari pornografi. Ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak, ini karena banyak sekali pertanyaan. Dari Bernardine Rimaditya. Ya, Shalom Pak Jarod. Pak, saya ada pertanyaan seputar anak yang kecanduan buat konten YouTube dan suka ngeprank. Bagaimana cara mengatasinya? Ini lagi musim Pak, ngeprank Pak. Silahkan. Iya, ngeprank nih memang anak muda nih seneng iseng sih ya. Nah, apakah itu ngeprank itu berbahaya? Sampai ada level-levelnya sih ya. Kalau cuma ngeprank biasa sih masih oke ya. Tapi kalau sudah membahayakan dan membuat orang malu yang diprank, ya itu sudah dalam tanda kutip sudah harusnya nggak boleh sih ya. Tapi kalau dalam hal ini kreativitasnya perlu dihargai, oke. Yang penting itu tadi rambu-rambunya, jangan sampai bikin yang diprank itu malu ya. Karena itu kan ditonton semua orang. Nanti bisa disu. Itu aja sih dari saya. Ini kemarin baru ngeprank saya. Tapi kan nggak di-videoin. Tapi anak saya post di Instagram. Ya itu, tapi itu adalah bukan sengaja ngeprank sih sebenarnya ya. Tapi anak saya nganggap mama nih ngeprangin gitu ya. Jadi ya iseng kreatif, iseng keakraban nggak apa-apa ya. Saya juga sama istri kadang isengin dia, tapi isengnya kayak dulu waktu pacaran aja. Jadi kita emang saling dan kalau orang itu akrab, diisengin itu nggak marah. Jadi kita harus tahu yang kita isengin itu marah atau enggak. Kalau saya punya sahabat yang akrab, ya teman pelayanan sama pendeta, tak iseng-isengin begitu, wah kita ketawa bersama-sama. Berarti saya wajar. Tapi kalau misalnya Anda ngeprengin orang, ngisengin orang, dia marah, Anda salah ya. Anda nggak tahu diri gitu ya. Pak Gembala diprank. Pak Gembalanya siapa dulu? Ya pembicara diprengin. Kalau Anda ngeprengin saya, mungkin saya ketawa-ketawa aja. Tapi kalau dia tipe melankolik, orangnya perfeksionis, dasinya rapi, sepatunya disemir, itu jangan diprengin. Dia tipe perfect gitu ya. Tapi kalau orangnya pendetanya kayak saya, ketawa-ketawa, kakak-kakak, cekek-cekek gitu, Anda prengin nggak apa-apa. Jadi ngeprengin itu tanda keakraban bagi beberapa orang. Nah, misalnya bapak ibu nih, kadang-kadang anaknya begitu, karena bapaknya begitu atau ibunya begitu. Nah, biasanya salah satu bapak atau ibunya yang nggak suka begitu, nggak setuju gitu ya. Wah, kamu tuh jangan begitu, nanti jadi kalau kebablasan jadi kayak bapakmu gitu. Kayak emang anak bapaknya gitu kan. Nah, yang penting diajari, kalau kamu ngeprank sesama teman dan temanmu ketawa-ketawa, itu berarti kamu masih pada tempat yang tepat. Tapi kalau temanmu tuh marah, kamu jangan bersukacita karena kemarahan orang lain. Karena ada orang itu justru ketika ngeprengin lalu yang diprengin itu marah, kayak puas gitu, wih kena gitu. Jangan, harusnya ngeprank itu tanda persahabatan gitu loh ya. Iseng itu tanda persahabatan sehingga yang diisengin pun jadi ketawa bersama-sama. Jadi itu rambu-rambunya. Termasuk untuk diri kita sendiri juga. Bapak Ibu boleh iseng sama teman, yang penting yang diisengin itu malah menjadi tertawa bersama-sama. Berarti itu bercanda. Tapi kalau yang diisengin marah,
kita harus minta maaf. Jadi seperti itu. Nah, kalau soal berjam-jam bikin konten YouTube nggak masalah ya. Kayak kita berjam-jam depan Zoom juga. Yang penting yang dibikin bagus, apalagi yang dibikin kreatif. Apalagi emang dia mau jadi YouTuber. Wah, YouTuber itu, waduh, kalau anak zaman sekarang, saya ini tua-tua begini YouTuber, tapi kan nggak banyak. Ya, subscriber saya cuma 19.000, akun yang satu lagi 20.000, jadi saya punya 2 akun. Tapi nggak banyak, tapi anak zaman sekarang nih, dalam tempo 2-3 bulan, subscribernya 100.000 gitu. Waduh, saya berpikir, subscriber saya 20.000, saya sebulan dapat 1,5 sampai 2 juta. Berarti kalau dia 200.000, ya berarti 15 juta, 20 juta, lumayan juga dong gitu ya. Jadi kalau anaknya kreatif dalam hal seperti itu, sebenarnya is okay ya. Kalau dia kreatif dalam membuat konten YouTube, edit film, tapi jangan ngedit pornografi, ya jangan. Memang kalau mau cari rating, ya bikin yang norak-norak pasti ratingnya bagus, tapi kan kita ada moral, ada etika, jadi yang kita jagai rambu-rambunya ya. Jangan karena ngejar subscriber lalu bercanda yang porno-porno ya, lalu nyebarin hoax. Kalau hoax itu paling gampang ya, sebarin konten hoax atau teori konspirasi udah bisa begitu, udah itu pasti yang nonton banyak banget, jadi perdebatan. Tapi menurut saya betapa jahatnya seorang pendeta atau seseorang gitu ya, demi subscriber lalu ngomongin gosip gitu ya. Apalagi itu dengan sengaja, bahwa itu trik cara menaikkan subscriber dan viewer, itu di hadapan Tuhan jahat gitu ya. Jadi, nah anak muda mungkin nggak mengerti moral seperti ini. Jangankan anak muda, jujur nih saya punya temen nih, ya menurut saya nih pendeta nih gitu, yang dikejar itu viewer gitu. Jadi saya tuh kalau ngomong kadang ketus gitu. Ya kalau ketemu pun gitu juga saya ngomong, jangan begitulah, kita ini hamba Tuhan. Ya, tetap harus memberitakan kebenaran. Jangan kejar viewer atau beberapa channel yang ngejar hal. Memang cari duit di situ dan uangnya menggiurkan. Tapi saya sering, Pak, kita bahas ini, Pak. Enggak. Undang orang lain bahas seperti itu. Saya tidak mau, ya. Kalau ada yang dikejar hanya untuk jumlah viewer, cari pembicara lain. Jadi, tapi ini lagi topik yang hot, Pak, dan ini menyangkut keluarga. Bapak kan bisa menjawab dari sisi benernya. Ya, tapi saya lihat motivasi Anda yang nggak benar begitu ya. Jadi saya tidak mau kalau itu untuk hal seperti itu. Nah, ini contoh aja supaya moral inilah yang kita tanamkan kepada anak. Tapi kreativitasnya dalam membuat konten YouTube jangan dikekang. Yang kita isi moralnya sama nilainya. Ya, Tuhan berkati. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Jarod. Lanjut ke Bu Hartati. Ini Bu Hartati punya 4 anak, Pak. Ini mungkin masalahnya di membangun relasi dengan anak. Salah satu anaknya memang sedang bermasalah sehingga perlu mendapat perhatian, tetapi anak yang lain cemburu karena merasa saudaranya itu yang dianak emaskan. Bagaimana saya harus bersikap? Sedangkan suami sering keluar kota. Silakan Pak Jarod, mungkin ada trik tertentu. Ya, memang nggak bisa dipungkiri, yaitu efek samping ya. Terutama kalau anaknya kena narkoba atau special need ya, yang memang butuh ekstra perhatian, akibatnya kita mengurangi jatah perhatian kepada anak-anak yang normal gitu ya, sehingga mereka merasa mama mengabaikan. Nah, itu memang harus perlu disadari oleh si mama ya, apalagi nih papanya nggak ada. Kalau ada papanya lebih enak, kita bisa bagi tugas ya. Ketika mama perhatian sama yang special need, yang butuh perhatian lebih, papa bisa membantu memperhatikan anak yang lain ya. Tapi kalau ini papanya sering keluar kota, ya mungkin perlu memberitahu anak-anak yang normal ini, minta pengertian bahwa kali ini mama lagi fokus sama kakak karena kakak lagi ada masalah seperti ini ya. Semoga mereka bisa mengerti. Tapi kalau nggak ngerti, ibu harus benar-benar bisa membagi waktu ya. Harus tetap yang normal butuh perhatian. Jangan sampai kita fokus sama yang lagi butuh ini, atau anak yang lain terhilang juga. Mereka lari ke pelariannya mencari kasih sayang yang nggak baik juga ya. Jadi memang butuh ekstra sih dan doa ya. Ya, saya tambahkan dah biar lebih praktis ya. Waktu anak saya nomor 2 game adiktif, kita bawa ke psikolog. Hasil tesnya, istri saya ibu yang jauh ya. Jadi anak itu butuh figur yang imbang, ayah dan ibu. Itu bisa dites ya, bisa tes pakai sidik jari bisa, tes ke psikolog bisa, tes analisa behavior bisa. Tapi waktu itu kami pergi ke psikolog, anak saya dites yang game adiktif ini
Itu salah satu akarnya karena istri ibu yang jauh. Kenapa istri ibu yang jauh? Anak saya 3, nomor 1, nomor 2 bedanya 3 tahun, nomor 2 lahir, nomor 1 plafon cinta, kasih sayang sudah cukup, maka dia tidak cemburu dengan adiknya. Nomor 2, nomor 3 bedanya hanya 13 bulan. Nah, itu membuat nomor 2 cemburu dengan adiknya. Nah, si nomor 2 ini kan sering, mama sama papa, mama sama dedek. Ya, akhirnya istri saya lebih sering sama nomor 3. Dan yang nomor 2 jadi cemburu. Karena nomor 3 kan malah baru lahir. ASI nggak bisa diwakilkan, ya kan? Maka dia dengan nomor 3 terus, akhirnya nomor 2 cemburu. Nah, saat kami ketahui bahwa nomor 2 ini kekurangan figur ibu, maka tentu istri harus mendekati nomor 2. Nah, nomor 1 ganti benci nomor 2. Waduh, ini jadi ribet gitu ya. Nah, untung dulu gini. Untung itu masih ada untungnya ya. Dulu kan saya tahun-tahun itu kan memang pelayanan saya luar biasa. Bukan hanya pelayanan ya, saya masuk partai, saya dagang, saya bisnis, saya pelayanan. Jadi ini membuat saya super sibuk. Nah, untungnya saya mau ke psikolog, ya, konsultasi. Sehingga waktu itu kami mengambil keputusan radikal. Tanggal merah, libur sekolah, libur Natal, libur Paskah, libur Tahun Baru, saya berhenti pelayanan. Jadi libur sekolah, libur Natal, libur Paskah, libur Tahun Baru, libur Lebaran, saya tidak terima pelayanan. Ya, itu untuk apa? Untuk di rumah bersama anak-anak. Nah, ketika saya di rumah, saya deketi yang nomor 3, yang cemburu karena istri saya harus mendekati nomor 2 yang game adiktif. Kan nomor 2 game adiktif, kurang kasih sayang ibu. Jadi dalam banyak kasus ada yang kurang kasih sayang ayah. Maka sama-sama game adiktif, akarnya perlu dicari pergi dengan ke konsultan, ya, ke psikolog, supaya akarnya diketahui. Karena game ini simptom perilaku akarnya apa? Tiap anak bisa beda-beda. Kalau sudah ketemu akarnya, nah baru rundingan. Pak, nomor 2 ini game adiktif karena saya sama si bungsu terus, kurang waktu sama nomor 2. Jadi aku mau sama nomor 2. Udah, begitu sama nomor 2, nomor 3 cemburu, nomor 3 bermasalah. Saya harus mengambil si nomor 3. Nah, mengambil si nomor 3 ini gak gampang. Dia udah terlanjur dekat sama mamahnya. Aku mau sama mama juga. Aku mau sama mama juga. Sudah dah, papahnya tertolak. Nah, kita gak boleh kepahitan. Makin banyak masalahnya nanti. Jadi, kita deketin terus si nomor 3. Jadi, begini, suami istri ini perlu kerjasama. Minimal kalau nggak kerjasama sama suami, ya udah sama pembantu atau teman yang lain. Jadi waktu itu istri saya ya, bukan saya. Yang tadi saya cerita teman-teman yang main game itu siapa dikumpulkan, orang tuanya dikumpulkan. Kita menggunakan berbagi tangan. Jadi akhirnya pertama kan kita anak-anak main game itu kita kumpulin di rumah kita, main game bareng-bareng, lalu renang bareng-bareng. Nah beberapa bulan kemudian istri saya itu panggil orang tuanya ini, minggu depan ganti kali kamu ya yang antar futsal. Nanti minggu depannya lagi saya, minggu depannya kamu. Kan kita 5 keluarga nih. Untuk menangani yang game adiktif ini, maka 1 orang tua bisa menangani 5 anak untuk nganter futsal bareng-bareng. Nah jangan lupa, yang nganter yang bayarin. Kan bayarinnya 5 kali sekali. Sama aja kita bayari anak kita sebenarnya, daripada tiap minggu kita iuran gitu. Itu kita sampai bikin komunitasnya. Itu juga termasuk cara ketika yang satu ditangani, yang cemburu kita ambil. Atau kan kita punya 4 anak yang main game semuanya. Orang tua 1 nangani 4 anak gantian. Jadi waktu teman kita, tetangga kita ngajak anak kita pergi, nah ibu ada waktu untuk yang cemburu ini. Jadi anak cemburu itu berarti plafon cintanya kurang. Jangan dimarahi, nanti malah tambah bermasalah. Orang cemburu itu berteriak, aku kurang cinta gitu, aku kurang perhatian. Caranya diberi cinta. Ya, sudah cemburu dimarahi, makin terluka tuh hatinya. Nanti yang bermasalah di rumah ini makin banyak. Jadinya 1 anak kena game, nanti nomor 2, nomor 3, yang lain kena semuanya. Adiktif dengan jenisnya masing-masing. Ya, kita mesti tidak boleh larut dalam emosi dalam menghandle salah satu. Ya, Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Sangat jelas sekali. Pertanyaan dari Bu Ade rasanya sudah dijawab tadi lewat pertanyaan Bu Inge ya, mengenai kalau yang beda agama bagaimana menyampaikan. Tadi Bu Jarod sudah sampaikan, tinggal sharing aja, coba cari link-link dari YouTube yang tentang game. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Vika.
Ibu Vika ini ada 2 pertanyaan ya, saya gabungkan jadi satu. Yang pertama Bu Vika bertanya, jika ada permainan yang mendidik, apalagi jika ada yang game rohani untuk mengalihkan perhatian anak dari game yang negatif, bagaimana menurut Bapak? Apakah bisa membantu? Itu pertanyaan pertama Pak, nanti sekaligus dijawab dengan pertanyaan kedua. Umur berapa sebaiknya seorang anak diberikan pengetahuan tentang seks agar mereka tidak cari-cari sendiri dan kecanduan pada akhirnya? Silakan Pak. Ya, ada 2 pertanyaan. Mau nggak rohani, yang namanya kecanduan itu nggak baik ya. Jadi rohani juga tetap bagus. Kayak ke gereja boleh nggak baik. Tapi kalau ke gereja tiap hari nggak mau sekolah, itu juga nggak baik. Doa tiap hari nggak mau ngurusin anak, ya nggak baik juga. Jadi tetap harus ada jam-jamnya ya. Kapan harus nonton, dan nontonnya tentu yang baik tadi ya. Lalu kapan harus belajar, kapan harus main, semuanya harus seimbang gitu ya. Lalu kalau seks sejak usia sedini mungkin. Kalau misalnya anak TK, ya itu harus jenis kelamin. Kamu perempuan, yang itu laki. Kamar mandi harus pisah, gitu ya. Nggak boleh mandi sama yang perempuan, nggak bisa. Kalau bisa jangan mandi sama papahnya, harus mandi sama mamahnya. Itu sudah pengetahuan tentang seks, ya. Lalu kalau ada orang asing, om atau pak guru mau cium kamu, tidak boleh. Apa yang diraba tuh nggak boleh. Mulut nggak boleh, yang boleh hanya cium tangan, gitu. Itu sudah pendidikan seks. Lalu jangan kaget, anak SD sudah tahu posisi seks. Dari mana? Dari HP, dari ya segala. Sekarang internet, apalagi kita nggak mungkin membatasi anak nggak boleh pegang HP ya. Sekarang sekolah pakai HP, ya, pakai Zoom. Tiba-tiba aja ada yang ngirimin yang pornografi. Nah, itu harus kita jelaskannya juga, jangan nak sini nak kumpul, mama mau cerita tentang seks. Ini mama kena apa ini ya? Ya tanya-tanya, pancing-pancing aja. Menurut kamu kita pancing seberapa sampai dalamnya nih anak tahunya ya. Pacaran gimana? Mama teman udah pacaran. Oh ya, pacarannya bagaimana? Konsep pacaran anak sama yang kita tahu belum tentu sama. Ya mungkin pacaran buat dia cuman anak laki sama anak perempuan ngobrol. Jangan kita langsung, pacaran tuh harus nggak boleh ciuman ya, nggak boleh. Ya pancing-pancing dulu supaya kita tahunya ini anak kedalaman pengetahuannya sampai seberapa. Ya itu. Jadi banyak mendengar dulu ya. Jangan kaget nanti anak TK aja ya, anak TK loh kan, saya pakai Happy Holic itu banyak cabang gitu. Kadang-kadang ada anak TK, Kak Jarot, aku kan senang sama Joni. Tapi Joni itu senang sama Maria. Gimana ya Kak ya? Itu namanya baby lover. Itu nggak masalah ya. Itu cinta dalam arti senang itu kayak putri salju, pangeran, itu wajar. Jadi maka jangan dimarahi kalau anaknya nanti juga begitu. Mama, aku bukan senang sama Joni, tapi Joni senang sama Maria. Gimana ya Maya? Ya, emang senangnya gimana? Memang Joni sama Maria gimana? Tanyain aja biar dia cerita gitu ya. Nanti kita tahu, dia konsepnya ini, betul kan? Gitu ya. Konsepnya ini betul kan? Nah, soal gadget ya, tentu kan sekarang ini sekolah di rumah. Jadi pasti ada tugas sekolah segala macam. Nah, itu seberapa waktu yang dibutuhkan ya berikan. Jadi untuk sekolah, PR, Zoom segala macam itu diberikan. Nah, baru yang berupa hiburan, ya, entah game baik, entah game jahat, ya, syukur jangan game jahat, entah game, entah film, entah YouTube, misalnya dalam target itu plafon 2 jam sehari. Nah, itu yang diberikan. Nah, tapi kalau sama-sama misalnya lihat film rohani sama tidak, ya pasti yang film rohani berdampak lebih baik. Kalau Bapak Ibu punya anak di bawah 6 tahun, ya kebetulan saya ini kan detailnya di bawah 6 tahun. Maka Anda bisa masuk YouTube, ketik aja Happy Holy Kid, ya. Saya sudah membuat film animasi 26 episode. Film boneka lebih dari 120 episode. Jadi ada tema-temanya, misalnya sekolahnya sekarang ini temanya lagi mengenai alat lalu lintas gitu ya. Nanti ada film mengenai hal itu, lagunya juga ada. Ya, ada ratusan lagu yang tematik sesuai dengan tema pembelajaran di sekolah. Jadi temanya mungkin lagi belajar soal buah gitu ya, lagu mengenai buah. Paling nggak anak ditunjukin ya supaya dia lihat ini lagu taman kanak-kanak gitu ya, atau lagu yang sekolah minggu ya, sehingga ketika anak itu pertama kali lihat YouTube ya dia tahu dah lagu sekolah minggu gitu ya. Itu paling nggak menolong dia mengakses hal itu.
Tapi mungkin satu pesan saya nih, kalau ngasih anak gadget, jangan gadget bekas ya. Bapak beli gadget baru, bekasnya jangan dikasih anak. Karena gadget itu ada IP address-nya. Jadi alat ini ada alamatnya. 1.1.2 sekian belas digit itu namanya IP address. Miliaran gadget di muka bumi, IP address-nya nggak ada yang sama. Beda-beda. Itu nomor produksi, kode produksi. Ya, itu namanya IP address. Nah, Bapak misalnya pakai HP. Tadinya pakai Telkomsel. Lalu Bapak format ulang. Lalu Telkomselnya diganti XL. Baru dikasih anak. Tetap IP address tidak berubah. Boleh kasih gadget bekas kepada anak kalau bapaknya kudus 100%. Kalau bapaknya ini misalnya dulu sering lihat film porno, diformat ulang, diganti provider, IP address tidak berubah. Begitu nanti anaknya online lagi lihat YouTube, cari film Yesus, maka Google Engine System punya memori, IP address itu sering buka film porno. Sekarang online lagi. Kalau saya YouTube atau saya Google, saya nggak tahu siapa yang pegang, bapaknya atau anaknya. Yang saya tahu cuma IP address itu sering buka film porno. Maka nanti anaknya cari film Yesus, yang muncul videonya pornografi. Ya, jadi dari mana banyak anak tahu pornografi? Dari gadget bekas. Ada lagi begini, anaknya dikasih gadget tapi nggak canggih. Begitu bapaknya pulang, ya pinjam gadgetnya Pak, udah punya lemot gitu, bukan lemot. Ini anak belum pandai searching, tapi dia tahu punya bapaknya itu muncul yang asik-asik. Bapaknya bodoh-bodoh pinter, dia merasa pinter dengan membuat clear history. Tapi clear history tidak membersihkan. Karena begitu anaknya cari YouTube aja pokoknya ketik lagi, walaupun sudah di clear history, suggestion itu adalah apa yang sering Bapak buka akan muncul. Makanya Bapak punya HP, buka YouTube, Ibu punya HP, buka YouTube. Ya, ini di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Begitu dibuka, apa yang muncul? Kalau ibunya seringnya nonton film Korea, nanti banyak film Korea muncul. Jadi sebenarnya ngelihat anak itu kecanduan pornografi apa enggak, gampang. Ambil aja gadgetnya, buka YouTube-nya. Apa yang muncul, itu yang sering dilihat. Kalau yang muncul itu banyak pornografi, sudah pasti addictive, pasti. Karena kalau orang yang nggak pernah nonton, Anda buka YouTube-nya, tidak muncul pornografi. Karena itu engine akan, makanya saya menyarankan anak kecil jangan dikasih HP bekas ya, atau bapak jangan anaknya pulang, Pak pinjam dikasih, ya pergi deh ke kamar ya. Kenapa? Dia belum pandai searching, tapi pokoknya kalau buka punya bapaknya, muncul itu dia, gitu ya. Jadi hati-hati minjemin HP kepada anaknya, kecuali bapak kudus, ibu kudus. Berikan, nggak masalah Pak Jarot. Dia akan buka, scroll ke bawah pun berkali-kali sampai 16 kali scroll page, tidak akan muncul pornografinya. Nah, bapak hebat. Ya, tapi kalau bapaknya nggak hebat, jangan kasih HP bekasnya, jangan beliin barang bekas kepada anak. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Ya, silakan. Iya, baik Pak Jarot. Mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 8:41 waktu Indonesia Barat, ini saya akan sampaikan satu pertanyaan lagi Pak Jarot, karena pertanyaan yang lain ada yang sudah terjawab juga. Ya, dari Ibu Yohan Karambe. Pak, hal apa yang perlu kita perhatikan atau aware dari sekarang, walaupun kelihatan anak-anak kita tidak kecanduan gadget, tapi setiap hari nggak bisa kalau nggak pegang gadget, game, atau YouTube. Apa yang mesti di-aware? Mungkin sekalian closing, Pak, kesimpulan dari materi Bapak. Silakan, Pak. Kembali lagi, pastikan dia lahir baru. Bagi orang yang tidak lahir baru, temanku juga nonton, temanku juga ngeliat, apa salahnya? Papa aja nih, mama ini yang kuno banget. Pastikan anak lahir baru, cek dia lahir baru apa enggak. Ya, kalau belum mengerti cara ngecek anak lahir baru, oke, mungkin minta nanti gereja bikin seminar mengenai PI pribadi pada anak. Ya, tapi intinya adalah cek anak lahir baru apa belum. Ya, itu paling penting. Kenapa? Jangan sampai anak masuk surga karena bukan kita yang ngajak. Ya, masih syukur diajak sama gereja, diajak yang lain. Kalau anak itu masuk surga gara-gara kita, sampai kekekalan nanti dia ada di surga itu kita yang ngajak loh, kita bapak rohaninya. Kita melahirkan itu anak, maka kita lahir barukan juga itu anak. Maka kalau anak itu masuk surga karena kita, mungkin dia awalnya sekolah minggu masih belum ngerti banget, tapi dia mengalami dulu lahir baru. Waktu SMP dia ngerti pengertiannya. Oh, berarti papa mama itu dulu ini, dia yang ngajak saya terima Yesus.
Saya masuk surga karena papa mama. Anak yang lahir baru akan menghormati orang tuanya. Kenapa jemaat tidak menghormati gembalanya? Mungkin gembalanya tidak membuat jemaatnya lahir baru. Maka jemaat itu akhirnya mencari gereja atau mencari hamba Tuhan lain yang dia ikuti perkataannya, karena hamba Tuhan itu yang bikin dia lahir baru. Maka buatlah orang lahir baru. Gereja bukan klub sosial, bukan entertain bisnis, ya, tapi gereja adalah membuat orang lahir baru. Seorang yang lahir baru, maka dia setia di gereja itu, tertanam di gereja itu, dia hormat sama gereja itu. Kenapa? Itu bapak rohaninya. Dulu kita nggak sebut Pak Pendeta, zaman saya dulu tuh nyebutnya bukan Pak Pendeta, ini bapak rohani saya. Maka kita menghormati sekali. Walaupun bapak rohani saya punya kelemahan, nggak sempurna, saya akan menutupi kelemahan, saya akan melengkapi, bukan menutupi. Pak Gembala saya nggak teliti, saya akan melengkapi dia. Pak Gembala saya passionnya ngajar, oke, saya akan penginjilan, melengkapi. Kenapa? Dia yang bawa saya masuk ke sorga. Tapi kalau saya bergereja di sebuah gereja, dan saya tidak lahir baru di situ, lalu saya akhirnya ketemu pendeta lain yang bikin saya lahir baru, saya pindah. Nah, seperti itu juga anak kandung kita. Kalau anak kandung kita itu masuk surga karena kita, percaya saya, dia akan hormat sama kita. Kita punya kelemahan, kita nggak sempurna, dia akan hormat sama kita. Maka kalau saya ditanya, Pak, apa yang penting pada zaman ini, pada zaman milenial ini, bikin anak lahir baru? Mungkin saya sedikit, tradisional. Saya orang karismatik, tapi saya mau menekankan hal yang sangat sederhana, yang sangat basic ini, bikin anaknya terima Tuhan Yesus. Nanti yang lain-lain itu akan menjadi jauh lebih mudah ketika anak sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan betapa idealnya kalau bapak jasmani itu bapak rohaninya, kalau ibu jasmani itu ibu rohaninya, sehingga anak percaya saya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu tidak akan menyesal jadi anaknya Bapak Ibu. Karena yang terbesar, terpenting dalam hidup ini apa sih? Orang mendapat keselamatan. Bapak Ibu kasih anak gadget, kasih makan, kasih sekolah ke luar negeri, kasih harta benda. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kasih keselamatan, warisan yang paling berharga adalah keselamatan. Maka kalau menurut saya, itu pastikan itu, ya. Nanti yang lain-lain akan jauh lebih mudah. Bukan berarti nggak ada masalah. Anak saya pun bisa game addictive. Loh, apa nggak lahir baru? Gitu, ya kan? Tapi pulihnya lebih gampang. Ya, nyentuhnya lebih mudah. Sedangkan saya menjumpai orang lain, mau gadget addictive, mau narkoba, aduh, lembah air mata. Dan langkah pertama bikin lahir baru punya pun susah sekali. Orang tuanya nggak bisa bikin karena udah terlanjur kecewa. Harus lewat tangan orang lain untuk membuat anaknya lahir baru. Dan setelah anaknya lahir baru bisa dibawa kembali anak kepada bapak kepada anak. Makanya kalau saran saya sangat simple hari ini, yaitu kepada yang tradisional Kristen, ya, fondasi Kristen, ajak anak kenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Tuhan memberkati.